Halo Sobat Pendingin Indonesia, pagi ini saya mendapat panggilan pekerjaan memperbaiki kulkas 2 pintu. Bagaimana cara memperbaikinya dan apa langkah-langkahnya? Ayo kita cek. Ini adalah lemari es yang akan kita servis. Keluhannya pintu yang atas masih bisa dingin, tapi yang di bawah tidak bisa dingin. Biasanya terjadi karena ada penumpukan bunga es di dalam evaporatornya ini. Sebelum saya memperlihatkan cara memperbaikinya, saya akan menunjukkan sedikit tentang cara kerja lemari es 2 pintu. Lemari es 2 pintu bekerja dengan 2 fase, fase cooling dan fase defrost. Pada fase cooling, udara akan didinginkan oleh evaporator yang berbentuk sirip atau fin. Kemudian udara akan disirkulasikan ke bagian atas dan bagian bawah lemari es. Seiring berjalannya waktu akan terjadi penumpukan es pada evaporator. Untuk itu diperlukan fase kedua, yaitu fase defrost. Pada saat defrost, bunga es akan dicairkan oleh defrost heater. Komponen-komponen utama pada proses defrost ini adalah defrost heater, timer, kemudian defrost thermostat, dan thermofuse. Sekarang kita cek pada lemari esnya, terutama pada komponen yang berhubungan dengan proses defrost. Kita bisa cek komponen tersebut melalui timer. Untuk model ini timernya ada di sini. Pertama kita akan lepaskan dulu timernya biar mudah. Kemudian kita lepaskan soketnya. Pertama kita cek defrost termonya, karena defrost termo bisa dicek kalau keadaan evaporator dingin. Cek pada terminal 1 timer dan salah satu steker. Kemudian untuk fuse kita cek di terminal 2 dan 1. Kita juga bisa cek timernya dari mulai coil timer sampai kontak yang terhubung dengan timer. Sekarang kita buka bagian evaporatornya.
kita bisa lihat tumpukan es yang menutupi saluran udara. Kita akan bersihkan semua bunga esnya dulu. Kita bisa gunakan air untuk mencairkan bunga es, bisa dengan air biasa atau air hangat. Dari pengecekan dari soket timer, kita ketahui yang bermasalah adalah defrost thermostat atau sering disebut bimetal. Kita akan lepas dulu defrost thermostatnya, kemudian nanti kita tes lagi. Untuk pengetesan defrost thermostat, kita bisa celupkan ke air es, kemudian kita tes kontaknya. Setelah beberapa saat tercelup, harusnya dia ngontak. Kalau tidak terjadi kontak, bisa dikatakan bimetalnya rusak. Jadi kita sudah pastikan kalau ini bimetalnya sudah tidak ngontak. Oke, nanti kita akan ganti defrost thermostatnya dengan yang baru. Ini karena defrost thermostat yang saya dapatkan tidak sesuai soketnya, kita akan potong saja, nanti kita langsung sambungkan. Penyambungan sudah selesai. Sekarang kita coba pasangkan. Kita akan tutup evaporatornya. Oh, ternyata masih ada es di dalamnya. Ini kita keluarkan dulu.
akan pasangkan cover untuk evaporatornya. Di timer ini ada bagian yang transparan, jadi kita bisa lihat secara visual apakah timer ini bekerja. Biasanya posisinya di sini. Nah, ini dia bagian yang transparan. Nanti kita akan hidupkan lemari esnya, nanti kita lihat secara visual apakah timernya bisa bekerja. Sesaat setelah lemari es dihidupkan, timer tidak akan bekerja. Timer hanya akan bekerja setelah evaporator cukup dingin. Ini setelah evaporator cukup dingin, timer sudah bisa bekerja. Oke, demikianlah tadi proses perbaikan lemari es 2 pintu. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Salam dingin.